Yesus kami. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dalam lagu firman-Mu berita bagi hatiku. Semua tahu kok? Ya. 1, 2, 3. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan kami, kami dalam nama-Mu, Bapa menghadap Tuhan, di mana kami pagi di siang hari ini, Engkau penuh menyertakan Tuhan dari rumah kami masing-masing yang kami menyelesaikan hari pertama, dan saat ini kami adalah rumah kami mulai dari kami yang kedua, di mana pengajar PL kami akan beribadah. Namun sebelum itu Yesus, saat ini kami adalah yang hadir pada saat ini, mari orang khususkan layanan kami, agar kami adalah mulai yang datang dari kami Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini hamba yang berkata dengan Engkau, hamba tidak sempurna, namun sebelum kita semua berarti khususkan layanan hamba, agar apa yang akan hamba bicarakan Engkau memberkati. Jangan menurut kirana hamba-Mu, tetapi menurut kirana Tuhan. Mari berfirman bagi kami Tuhan Yesus, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Baik, terima kasih. Siang hari ini pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Ayub pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Mungkin kita sama-sama membaca. Mungkin saya ayat yang pertama, teman-teman akan melanjutkan di ayat yang kedua, dan ayat yang ke-22 itu kita akan bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Seorang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga mereka itu adalah yang terkaya dari semua orang di seluruh dunia. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan 3 saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari raya pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan memutuskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban lantaran sebanyak jumlah mereka sekalian bukan pikirannya. Mungkin anak-anakku sudah
tidak berbuat dosa dan mengikuti Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukannya oleh Tuhan. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Sungai itu dilandanya pada 4 bulannya, dan roboh menimpa orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang hidup sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyah di batu dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Karena di saat jatuh sakit itu semua
Mana Tuhan yang selama ini kau berdoa, kasih lu kesembuhan kau sampai. Di sini ayah dicoba, di sini ayah sakit, dia ada semacam kayak kusta. Itu situ orang lihat ada jijik, sampai punya anak kita dengan orang dia. Nah pada suatu kali atas izinkan punya Tuhan, itu iblis datang kepada Tuhan, dia itu izin. Dia izin Tuhan kita boleh ayo kok. Tuhan bilang boleh. Dia kan akan minta Tuhan, dia akan minta izin Tuhan. Tuhan bilang terserah, pergi saja. Nah di sini ayah jatuh dalam keadaan sakit. Di situ sekelilingnya itu membicarakan dia bahwa di mana Tuhanmu selama ini yang engkau sembah dia, engkau puja dia itu di mana? Sampai di saat engkau jatuh sakit saja, engkau tidak sembuh. Ayah ini jatuh sakit sampai dia punya rambut saja digunting. Teman-teman tahu kalau rambut sudah digunting itu berarti sudah parah. Itu ketok sebagai manusia lihat seperti ini pasti ketok sudah harapan. Tetapi karena dengan imannya Ayub, dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Sehingga di ayat yang ke-22 itu di 21 paling terakhir kita bicara bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Berarti dia tahu bahwa semua yang terjadi di atas dia itu, entah itu dia punya kehidupan, baik itu anak-anak, istri, dan dia punya harta yang menjadi membayar, dia tahu bahwa semua Tuhan yang kasih. Tetapi di saat dia jatuh sakit, semua itu bilang lenyap. Dan satu kali Ayub duduk dan dia merenungkan dirinya, kenapa saya bisa seperti ini? Tapi apakah dia marah dan takut? Tidak. Di sini Alkitab sudah menjelaskan bahwa Ayub tidak membuat kejahatan. Dia tidak membuat kejahatan, dia taat, jujur. Kita kalau lihat dalam kita punya kehidupan sehari-hari seperti kita saat ini, kita ini orang yang sangat-sangat berdosa, tetapi karena yang kasih karunia Tuhan kita tidak ampuni, kita ditebus, sehingga kita harus sampai saat ini. Karena kita sembah Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, siang hari ini Ayub mengajarkan kita bagaimana kehidupan kita ditimpa dengan yang namanya masalah. Yang namanya masalah datang terhadap kita, baik itu sebagai orang muda, orang tua, bahkan kita semua yang hidup saat ini, yang masih bernafas di dunia. Tuhan kasih kita ujian atau cobaan atau masalah yang menimpa kita, sakit penyakit, baik itu mau secara fisik maupun batin. Tuhan kasih kita itu sebenarnya kita untuk kemampuan. Tuhan kasih kita itu apa yang harus kita buat, itu pasti Tuhan akan lakukan itu di kita. Dan Tuhan kasih kita akan melebihi kita punya kemampuan. Contoh kalau kita sakit, pasti kita bayar obat, dokter kita kasih obat, kita minum, dan kita mengonsumsi makanan yang bergizi, tidur teratur dan istirahat. Di situ kita akan mengalami kesembuhan. Kesembuhan kita penyakit yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami, kita tidak bisa melebihi kita punya kemampuan. Tapi Tuhan kasih sesuai dengan kita punya kemampuan, tidak akan lebih. Nah, di situ kita harus bersyukur bahwa kita masih punya Allah yang sangat luar biasa. Nah, kita kembali pada Alkitab. Di sini Ayub dia jatuh sakit dan dia ditimpa dengan musibah yang sangat. Tetapi di sini waktu dia jatuh sakit, dia sudah pernah yang namanya mengeluh. Dia sudah pernah yang namanya meninggalkan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dia. Dia punya istri saja sampai mengomel, jalan kasih tinggal dia. Bahkan di pendengaran terus saja minum mabuk sampai itu gempa atau apa sampai dia mati semua di sini. Dia punya harta, dia punya binatang semua mati. Tetapi apakah ini Ayub putus asa? Dia mau pikir dia punya penyakit, dia mau pikir dia punya istri anak, dia punya budak-budak, dia punya harta sebagian yang hilang. Dia sudah berpikir sampai situ. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan akan memanah. Dan dia nah ini sini sama artinya dengan kita punya kehidupan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau berkenan terhadap Tuhan, Tuhan akan membantu. Tapi kalau tidak akan berkenan, teman-teman, Tuhan saja pasti melihat saja terhadap kita. Tapi karena yang masuk
Tuhan, itu diberkati. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini mengajarkan kita supaya kita itu dibentuk. Ayat ini tidak taat, jujur, dan selalu mengerti apa yang Tuhan mau. Jangan pernah kejahatan, kesalahan. Karena Tuhan tahu dia orang yang baik. Nah, sama aja dengan kita. Kalau kita melakukan hal yang baik, pasti Tuhan akan senang. Tetapi kalau kita membuat hal yang tidak baik atau kejahatan kita jangan berpikir sejauh bahwa kejahatan yang sangat kejam itu berhubungan tidak teman-teman. Lu lihat orang saja tidak suka sama terus membuat kejahatan, apalagi sebelum memandu tindakan itu sangat berbahaya. Nah, untuk itu mari kita belajar dari kitab ayat ini, bagaimana kita diproses, bagaimana kita dibenahi dengan satu persatu. Contoh kecil beta bawa tong dalam waktu kita kecil tidak mungkin kita lari yang lain, kita langsung makan, minum, atau jalan, atau omong, tidak teman-teman. Tapi kita harus diproses. Kita makan, kita mandi, kita minum ASI, kita minum vitamin. Nah, itu sama saja kita harus gimana? Kita untuk diproses. Tuhan kasih kita ujian, supaya Tuhan melihat bagaimana kita gimana. Sesemangat kita berguna. Nah, di sini teman-teman, kita sudah ngomong banyak tetapi bagaimana kita membentuk dan bagaimana kita bertumbuh dengan berbagai ujian atau masalah yang akan terjadi. Dan kita ayat ini mari kita belajar bahwa masalah yang datang karena kita tidak menjauh dari Tuhan. Tetapi semakin hubungan kita relasi hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Supaya di mana kita hidup diberkati. Walaupun kita miskin, kita punya apa-apa, tetapi kita akan diberkati. Nah, teman-teman, siang hari ini mari kita sebagai anak-anak muda, sebagai mahasiswa, mari kita sama-sama belajar dari ayat dari kitab Ayub. Kita harus taat, setia, dan kita tidak membuat kejahatan. Maka di situ Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menyediakan masa depan kita, Tuhan akan mempersiapkan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Terkadang kita punya keinginan dan kebutuhan itu keinginan lebih tinggi daripada kebutuhan. Ayo di sini waktu dia sudah mau butuhnya sembuh, dia sudah butuh itu teman-teman. Kalau kita mau baca keseluruhannya, ayo dia sudah pernah berdoa untuk bisa sembuh. Tetapi dia berdoa minta Tuhan mau menyertai dia, karena dia tahu bahwa Tuhan ada beserta dia. Entah dia mau sembuh atau sobek, itu Tuhan punya rencana. Nah, di sini teman-teman, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa merendahkan karena Tuhan adalah Bapa. Lu punya hati kalau sampai tulus, lu punya hati kalau melihat orang tidak suka, bahkan orang tua, keluarga, sama saudara, kita melihat dia tidak suka, bagaimana kita punya hidup berkenan. Nah, di sini Ayub dia sudah pernah melakukan kejahatan, tetapi dia tahu bahwa kehidupan yang Tuhan kasih itu semua itu karena Tuhan. Dan hidup itu karena Tuhan. Kita kalau melihat yang lain di zamannya Ayub waktu itu, pasti kita sudah sanggup menjalani Ayub dengan kehidupan. Pasti kita ini apalagi sekarang anak-anak yang sekarang. Orang tua mana sedikit di rumah kita semua ngomel, orang kita ini salah. Tapi mama selalu, Delvi, tolong ini dong. Mama ini bitas aku. Atau tolong mama dong, bang minta tolong ambil ini dan lain sebagainya. Kata-kata yang kita keluar, kita sudah tahu itu menyakiti atau tidak.
Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita. Amin. Sudah